Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, selamat pagi, selamat beraktivitas di rumah, oke? Jangan lupa masih stay at home di rumah demi kebaikan semua juga. Sebenarnya aku nggak tahu ya, ini vlog apa, aku mau ngomong apa, aku masih nggak tahu, masih nggak ngerti. Aduh, agak tuh dalam hari kunci belum aja. Oke, jadi di vlog pertama aku ini, aku mau cerita tentang drama Korea yang aku udah tonton dari jauh-jauh hari, dari kemarin-kemarin ya, yang bikin hati aku itu tersentuh, terus baper, terus kayak termotivasi gitu, nggak tahu kenapa gitu. Dan aku tuh pengen request juga dan pengen cerita juga ke kalian, dan mungkin kalian juga udah nonton, dan aku juga nggak tahu perasaan kalian pas nonton itu gimana, tapi emang banyak orang yang setelah nonton drama Korea ini tuh dia itu emang bener-bener ngerasa tersentuh banget, ngerasa dapet banget gitu. Dan tadinya bahkan ada yang tadinya tuh dia tuh nggak suka sama sekali drama Korea, dan setelah nonton drama ini dia jadi suka dong, dia jadi suka Korea, terus dia jadi suka nonton-nonton drama Korea sampai terus jadi suka banget aja gitu. Oke, kita mulai aja ceritanya, aku gak mau buang-buang waktu juga. Judul cerita Korea atau drama Korea yang mau aku ceritain itu adalah Dots. Ya guys, Dots. Cerita dari seorang tentara, lebih tepatnya seorang kapten tentara yang punya hubungan asmara dengan seorang dokter bedah. Hubungan yang bener-bener susah senang mereka jalanin berdua, dari mulai awalnya nggak kenal, terus mereka kenalan, saling tukar nama, terus akhirnya mereka jalan berdua. Dan di setiap mereka lagi jalan-jalan itu pasti ada aja adegan dimana si cowoknya itu harus ninggalin si ceweknya, gara-gara si cowoknya itu di tiba-tiba itu dia itu dapat telepon dari atasannya harus tugas ke luar, dan itu bener-bener mau gak mau harus ninggalin si ceweknya. Itu di tengah-tengah mereka jalan-jalan ya, itu setiap mereka lagi jalan-jalan itu pasti aja terjadi kayak gitu guys. Nah, jadi ada satu adegan di mana si ceweknya itu bener-bener udah kayak, si ceweknya itu udah bener-bener kayak dia itu udah kesel, soalnya setiap mereka jalan-jalan itu pasti ceweknya udah tinggal sendirian gitu guys. Dimana itu tuh mereka tuh lagi ada di bioskop, jadi mereka tuh lagi mau nonton bioskop ya. Dan ketika si bioskopnya itu mau dimulai, tiba-tiba si cowoknya dapat telepon bahwa dia harus tugas di luar, dan mau gak mau si cowoknya harus tinggalin ceweknya. Dan si ceweknya itu kan pertama kedua itu dia bisa ngerti lah ya, soalnya ya namanya tugas itu kan emang harus dikerjain. Tapi untuk ketiga kalinya si ceweknya dia gak mau ngerti, dia kayak kesel aja gitu, soalnya kayak nggak ada waktu banget gitu buat si ceweknya gitu. Tapi mau gak mau si cowoknya juga nggak bisa, apa ya, nggak bisa nolak tugasnya gitu, soalnya itu dari atasan dan itu emang benar-benar tugas dia banget, dan itulah tentara gitu. Akhirnya si ceweknya itu ngizinin dengan rasa kesel gitu. Nah, setelah si cowoknya pergi terus balik lagi, terus mereka ketemuan lagi, dan pertemuan itu tuh menjadi pertemuan di mana mereka, si cewek memutuskan untuk berpisah sama si cowoknya. Mau gak mau si cowoknya juga nerima, soalnya emang gak mudah kan jalinin hubungan sama tentara, apalagi tentaranya itu adalah dia itu seorang kapten. Ya mungkin guys, emang namanya jodoh kali ya, jodoh gak akan kemana, mereka dipertemukan lagi. Dan
lebih hebatnya lagi, mereka dipertemukan di satu tempat, di satu negara. Di negaranya itu tempat tugas dari mereka gitu kan. Si ceweknya itu dokter bedah, terus dia tuh kayak ditugasin, sering tugas-tugasin juga kan. Terus dia tuh ditugasin satu negara, dan si cowoknya itu kan tentara gitu. Terus si cowoknya itu udah jelas lah pasti dia sering ditugas-tugasin kan. Terus si cowoknya itu ditugas-tugasin di satu negara juga. Nah, mereka itu ditugasin di negara yang sama, dan akhirnya mereka bertemu lah di situ guys. Pertama si mereka bertemu, si cowoknya kayak ngehindar dari ceweknya gitu, soalnya si cowoknya kayak ngehargain keputusan ceweknya juga kan, soalnya ceweknya yang pengen mereka pisah gitu. Jadi si cowoknya ngehargain, jadi dia itu kayak ngehindar gitu dari ceweknya, tapi si ceweknya itu kayak masih berharap gitu sama si cowoknya. Terus mereka tuh kayak ketemu gitu, terus mereka jelasin salah pahamnya apa, dan akhirnya mereka bersatu lagi, mereka bersama lagi guys, bagaikan apa ya namanya, apalah itu pokoknya, mereka bersatu lagi. Dan akhirnya mereka jalinin hubungan, dan di tempat itu mereka ngejalin hubungan yang benar-benar susah senang mereka lakuin bersama. Mereka ditembak, mereka di mana, di apalah itu pokoknya, karena gempa bumi lah sebagainya, tapi mereka tetap bersama gitu. Sering berantem, sering terus baikan lagi, berantem baikan lagi, terus ada masalah mereka selesaikan, kayak gitulah pokoknya mah namanya hubungan ya. Si ceweknya juga udah mulai ngerti kerjaan cowoknya, terus udah mulai bisa ngertiin lah gitu pokoknya mah, karena ya dia juga ngerti lah itu resikonya punya pacar tentara gitu. Terus akhirnya karena sayang dia ngertiin, dan itu mereka itu, oh my god, goyang-goyang dong. Terus mereka pacaran, jalanin hubungan mulus baik-baik. Tapi pasti setiap hubungan itu pasti punya masalah ya. Di saat mereka lagi akur-akurnya, si cowoknya itu apa namanya, nyamperin ceweknya ke rumah sakit. Si ceweknya kerja, sekira si ceweknya itu mau ngajakin jalan-jalan, tapi ternyata enggak. Ternyata si cowoknya itu izin untuk tugas di luar negeri selama 3 bulan lamanya. Dan ini itu tugas paling lama mereka ketika mereka ngejalanin hubungan ya. Dan mau nggak mau, aduh gue keringetan guys, mau nggak mau si ceweknya ngizinin, tapi dengan rasa khawatir berat gitu. Soalnya si ceweknya itu kayak udah tahu pekerjaan cowoknya itu bisa aja dia kayak nggak bisa pulang lagi gitu, atau ya gitulah pokoknya. Kalian juga udah tahu lah namanya tentara gimana ya, baju yang dia kenakan itu setiap hari adalah kain kafan untuk mereka. Jadi mereka demi membela negara, mereka menggantinya dengan nyawa mereka sendiri, dan itu emang udah resikonya mereka gitu ya. Dan si ceweknya kan udah tahu juga kerjaannya apa, dan pastilah ceweknya itu ngerasa khawatir banget sama cowoknya, tapi dengan rasa apa ya, sayangnya mungkin ya, si ceweknya itu berusaha buat bikin si ceweknya itu ngerti dan gak usah terlalu khawatir berlebihan. Dan si cowoknya itu ketika dia izin, dia janji sama ceweknya dia pasti bakal pulang lagi ke Korea, dan dia pasti bakal bareng-bareng lagi sama si ceweknya. Dia janji gitu, dia nggak akan ninggalin si ceweknya, pasti dia bakal balik lagi gitu kata dia, katanya guys. Nah akhirnya si ceweknya itu dengan belas hati dia ngizinin si cowoknya pergi 3 bulan. Nah setelah 3 bulan tuh si cowoknya pergi ke satu negara setelah 3 bulan, dan akhirnya mau pulang ke Korea, ada aja gitu akal-akalannya itu loh yang aku heran. Pas mereka mau pulang, si cowoknya itu sama temennya, dan temennya itu adalah asisten. Asistennya ini adalah teman seperjuangan si cowoknya, si kapten ini ya.
mereka berdua itu nggak tahu mau ngapain. Mereka nyuruh si pasukannya buat pergi duluan ke Korea. Jadi udah sono kamu duluan aja, nanti aku nyusul, gitu dia ngomong. Ya udahlah ya, pasukannya ya mau nggak mau pasukannya, namanya pasukan ya dia harus nurut sama tentaranya, sama kaptennya gitu ya. Akhirnya mereka duluan tuh, dan ketika dia naik landing tuh, mereka udah naik pakai helikopter ya, mereka udah mau berangkat, tiba-tiba si kapten sama asisten ini tertembak, dar, kena ininya guys, mereka ketembak di situ. Dan namanya orang ketembak itu pasti lemah kan ya. Awalnya sih cuma si kaptennya doang yang tertembak, tapi nggak lama ada yang nembak lagi si asistennya ya, sahabatnya ini. Mereka berdua ketembak di situ. Kok ketembak sih, tertembak di situ. Terus nggak lama mereka dibom dong itu, nggak tahu itu rudal atau apa, nggak tahu, aku nggak ngerti. Bahwa mereka dibom di situ, dan si pasukan yang mereka lihat di atas, mereka udah di atas, mereka lihat bahwa si kapten sama si sahabatnya ini mereka kena bom guys. Dan mereka bingung dong mau balik lagi, tapi ya mereka juga takutnya gimana gitu kan, itu nyawa, itu masalahnya. Akhirnya mereka mereka lanjutin perjalanan dan mereka pulang ke Korea dengan membawa berita bahwa si kapten dan asistennya ini mati di tengah ya. Tiba-tiba dia ngedengar berita bahwa ada pasukan dari si cowoknya itu datang ke rumah sakit buat nemuin dia. Dan awalnya si ceweknya itu ngira bahwa si cowoknya udah pulang gitu kan, soalnya pasukannya pulang ya pasti cowoknya udah pulang dong. Ternyata dia datang sendiri, pasukannya sendiri, dan dia membawa sepucuk surat untuk si ceweknya, dan isinya itu adalah surat cinta untuk dokter cantik si ceweknya ya. Dan suratnya itu isinya adalah surat bahwa cowoknya udah meninggal dan gak bisa kembali lagi ke Korea dengan selamat. Ketika si ceweknya itu kayak ngerasa percaya gak percaya gitu kan, dia nangis di situ, dia udah pasrah, dia lari dan dia coba cari informasi di tempat si cowoknya bekerja, dan ternyata itu benar guys. Dan spontan dia di situ ngerasa kayak tertusuk gitu guys, soalnya apa yang diharapkan tuh nggak terjadi gitu kan, dan apa yang dia selama ini khawatirkan tuh terjadi gitu. Itu yang bikin si cowoknya itu kok si cowok sih itu yang bener-bener bikin si ceweknya itu ngerasa tersakiti banget guys. Terus dia nangis, jadinya dia nangis di situ kan. Dan setelah beberapa lamanya si cowoknya ninggalin dia akhirnya terima keadaan gitu kan, karena memang itu adalah risiko jadi pacar tentara gitu. Tapi dia selalu ingat masa-masa dimana mereka ketawa-ketawa bareng, canda-canda bareng, jalan-jalan bareng gitu. Dan itu pasti membuat dia tuh tersentuh, terus pasti nangis itu, setiap inget itu nangis, setiap inget nangis. Itu bikin bukan persembahan sih, kayak apa namanya, untuk mengenang kematian dari pacarnya gitu ya. Dan tadi sangka-sangka ketika dia melakukan persembahan itu, ternyata semua chat yang dia kirim ke cowoknya tiba-tiba ada tulisan chat telah dibaca. Otomatis dia kaget dong, siapa yang baca, siapa gitu kan, dia kaget di situ kan.
dia percaya nggak percaya gitu kan situ ya, coba buat nggak percaya gitu kan. Tapi tiba-tiba ada suara yang ngomong kalau dia harus balik badan. Jadi gini, coba balikan badan kamu gitu loh. Dan itu suara cowoknya gitu. Dan dia awalnya diem ya, kayak ngerasa itu cuma halus dah, itu cuman halusinasi dia. Tapi pas dia balik badan, and then ternyata ada cowoknya dong. Cowoknya masih hidup guys di situ. OMG, aku seneng banget, serius gak bohong. Cowoknya masih hidup di situ dengan baju berlumuran darah. Dia pakai shawl dan dia coba buat nyamperin ceweknya, dan spontan dong si ceweknya itu lari guys, lari buat ke si cowoknya. Terus sempet jatuh juga tuh dia, sempet jatuh, dia lari karena dia keburu seneng gitu kan, tapi dia masih gak percaya juga gitu. Dan terus mereka sih, si ceweknya lari jatuh terus dibantuin sama cowoknya. Terus mereka di situ bersatu guys, mereka bersatu lagi dengan rasa kayak nggak percaya gitu. Si ceweknya mukul-mukul si cowoknya gitu ya, nangis lah mereka di situ berdua gitu kan. Terus minta maaf, si cowoknya udah pulang dengan telat gitu kan. Nah si cowoknya minta maaf tuh sama si ceweknya ya. Si ceweknya masih kayak nggak percaya, kamu jahat gitu-gitu kan. Soalnya mereka nangis tuh, terus mereka kayak bersatu lagi kayak di situ. Dan itu tuh adalah momen dimana itu terharu banget aku guys nontonnya, sampai aku nangis, sampai aku ngerasa kalau aku tuh si ceweknya gitu. Kenapa sih aku ngomong cowoknya terus, kalau aku tuh si ceweknya gitu. Itu bener-bener aku bikin terharu banget. Dan yang bikin aku termotivasi dari drakor ini, by the way, adegan tadi itu adalah adegan terakhir buat masa-masa sulit mereka. Setelah mereka bertemu lagi, mereka menjalankan kehidupan dengan banyak kebahagiaan, mereka bersama selamanya, dan itu udah selesai ya. Dan yang membuat aku termotivasi dari drama di sini adalah ketika si ceweknya itu bekerja guys di rumah sakit. Kan si ceweknya itu kan dokter bedah ya, dia bekerja, dan aku tuh kayak termotivasi gitu, aku pengen jadi dia gitu. Dan aku bener-bener termotivasi loh itu, aku bener-bener kayak aku setelah itu aku langsung kayak nyari sekolah universitas yang jurusannya tuh ya, pokoknya aku cari informasi tentang dokter bedah lah di situ. Aku pengen jadi dokter bedah di situ guys, nggak tahu kenapa gitu. Itu sampai sekarang itu kemauan itu masih ada loh, seriusan. Jika kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dan semoga hari-hari kalian selalu bahagia, nikmatin semuanya dengan penuh senyuman. Seandainya kalian ngerasa bosen atau gimana, stay at home, kalian boleh tuh isi dengan nonton drakor. Aku gak nge-requestin kalian buat nonton drakor sih, cuman ya daripada bosen gitu kan, mau ngapain lagi. Itu bocah, daripada bosen mau ngapain lagi, udahlah nonton aja. Dan itu yang aku requestin tadi, drakor tadi. Oke guys, see you next video aku nanti, yang mungkin masih acak-acakan kayak sekarang, tapi aku bakal berusaha supaya jadi lebih baik lah, jauh lebih baik dari sekarang. Pokoknya tunggu. Terima kasih juga udah nonton, dan selamat siang. Tetap stay at home di rumah, jangan kemana-mana karena itu lebih baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.